baju pink itu. Ada penyanyi yang pede kayak gini ya? Saya bukan penyanyi, tukang bakwan. Kamu itu nggak pantas nyanyi di reject. Tapi, Dikepret aja, dikepret. maaf teh, maaf. Hei, tante rambut palsu. Iya. Perkenalkan, saya Paula dan Paulina. Telenovela, gue suka tuh nonton Aku dulu. juga suka nonton Gue suka itu. telenovela. Tapi ada, aduh ya ampun, ada yang penyanyi ya rambut. Ada. Ada dulu. Ada dulu. Ada dulu. Rambutnya tuh warna-warni. Ada dulu. Ada. Pede dia, pede. Pede banget. Tapi Pede. orangnya udah nggak ada. Ada dulu. Itu orang kadang pakai wig warna biru, warna ungu, warna merah. Ada ya? Ada. Yang koleksinya 1000 wig. Iya. Itu mah aku tahu banget, tetangga aku ya ampun. Itu penyanyi pakai rambut palsu. Dulu cintanya palsu lagi kan. Tetangganya kayak gitu bukan koleksinya tuh. Oh ini koleksi Aduh. wignya. Banget ya Allah. Ya ampun. Ya Allah. Koleksi. Sebentar. Yang ini kenapa ya? Jutek banget yang ini, lihat. Antagonis. Wah, rusak. Dijatuhin. Bapak. Hati-hati loh. Ini wig. Wig tetangga aku. Kenapa? Katanya ada misterinya. Ya. Wig ini kan punya Jenita Janet, ini Jenita Junet, ini tetangganya. Oh, ini tetangganya. Lagi aja Tajari kan sudah berubah penampilan sekarang. Sudah soleha, sudah pakai jilbab. Jadi bisnismen, bisniswoman. Tapi kan teh, walaupun udah berhijab kan juga masih bisa pakai wig Danu, teh. si Danu. Ya? Walaupun udah berhijab masih bisa pakai wig. Ah, berisik lo. Oke, tapi tepuk tangan untuk Janeta Janet nih. Janet, tapi ini salah satu koleksi kamu. Banyak sih. Bener kan ada di rumah tuh ada 1000 wig. Beneran. Serius? Maaf ya, itu beli atau endorse? Itu semua aku bikin. Sumpah. Serius. Modal berarti kamu tuh ya? Iya, tadi awalnya kan aku dulu belinya dari yang harga 60.000 ada, 150.000 ada, yang plastik. Itu Sampai ada yang Bisa berapa? dicatat. Sampai yang paling mahal itu 48 juta. Wow, Itu yang rambut satu asli wig. ya? Rambut asli. Katanya beneran ada wignya yang mistis gitu yang suka ngilang-ngilang Nah bener. itu Kan dibawa nggak? Jadi wignya itu tuh karena rambut asli, jadi perawatannya tuh mesti kayak bener. Disampoin, pakai ke salon, kayak gitu. Terus aku sisirin, aku curly sendiri kayak gitu. Hilang-hilang beneran suka hilang. Awalnya nggak hilang, jadi tetap ada. Cuma asisten aku pada saat itu tuh ngambilin wig itu dicampur sama wig-wig yang lain. Oh. Terus? Jadi kayak asal naro aja gitu loh. Itu antara misteri antara itu bener-bener hilang atau memang kemana itu aku nggak tahu. Tiba-tiba pas mau dipakai di depan meja sudah ada. Bohongan. Udah rapi aja. Bukan di rumah setannya. Bener ah? Itu cerita beneran. Iya, jadi aku tanyakan ke asisten aku, kamu bener kamu yang nggak ngambil si wig ini? Jangan-jangan atau siapa sih yang penasaran? Ternyata setelah diselidiki ada orang yang pengen make wig aku yang itu. Nah, Jadinya Siapa tuh? Ada. jangan kamu ya yang mau pakai. ketahuan deh aku. Malu deh kamu tuh. Bisa. Ih. Tapi beneran itu. Akhirnya orang itu ngaku itu aku mau. Enggak, pada saat itu aku nyari wignya kemana, dia pakai, katanya pas dipakai panas dia lempar. Oh. Panas gitu di Tapi kepalanya. memang katanya emang kau yang dari rambut asli itu emang agak serem Nah, katanya. makanya aku sekarang udah yang pakai-pakainya Nah, yang terus ini wig-wig ini yang 1000 itu kemanain jadinya? sekarang sisanya masih ada di rumah, tapi sebagian alhamdulillah bermanfaat ternyata wig ini. Yang tadinya aku berpikir ini cuma wig doang buat hiasan pas perform gitu Ternyata? ya. Ternyata ada orang yang membutuhkan. Jadi disumbangkan ke Alhamdulillah ada komunitas yang memerlukan ini. Pengen peluk Jenita Janet deh. Baik banget, baik banget. Oh jadi teman-teman kita penderita kanker yang rambutnya rontok Betul. bisa menggunakan ini jadi Bisa. sekarang. Iya benar. Yang lucunya lagi pada saat itu kan memang aku nggak tahu kan, nggak sama sekali nggak kenal dengan mereka. Temanku yang kenalin. Aku pikir temanku pasti buat kamu ya gitu. Pas dikenalin, ini loh Janet, wignya tuh bermanfaat dipakai sama seseorang. Terus dia perlihatkan ke aku ya pakai video gitu, terus dia udah botak rambutnya. Terus dia bilang Teteh makasih banyak, ini wignya saya pakai
suami saya seneng. Iya. Jadi ini buat di rumah kalau saya lagi ketemu sama suami saya lebih pede kayak gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini sebuah catatan sejarah dari Janita Janet tapi menjadi penyemangat buat orang-orang sekarang ya. Nah, bagaimana kisah hijrahnya Janita Janet kita lihat tayangan berikut. Biasa dikenal dengan rambut palsu warna-warni, Janita Janet kini tampil berbeda loh rakyat. Pedangdut yang dikenal dengan single di Reject ini memutuskan untuk menggunakan hijab. Masya Allah ya rakyat. Tekad untuk kenaikan hijab ini muncul setelah Janita Janet pulang dari umroh, hingga mendapat dukungan penuh dari sang suami hingga warganet loh. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Langsung kita cek dan recheck aja yuk rakyat sama Janita. Oh, jadi umrohnya itu kapan sebetulnya itu? Umrohnya itu Bulan apa? 2 minggu sebelum puasa kemarin, A. Oke. Alhamdulillah di bulan Maret, rencana memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi qadarullah, Allah benar-benar kayak ngasih aku kesempatan dipanggil bisa ibadah ke sana bersama keluarga, ibu bapak yang masih sehat dan bersama suami tercinta tentunya di waktu yang tepat. Itu nikmatnya Masya Allah, A. Walaupun harus nunggu beberapa tahun gitu. Ya. Itu di sana, maaf bertanya, apakah ada momen atau kejadian apa yang membuat, oke ini saatnya? Masya Allah. Aduh. Lebih ke ini aja, ah. Maksudnya pas nyampe ke Mekah, melihat Ka'bah, terus di samping ada ibu bapak yang masih sehat, Alhamdulillah. ada suami juga gitu. Kayak langsung bergetar hati aku gitu. Itu baru melihat Ka'bah dari kejauhan udah seperti itu. Ketika di depan Ka'bah, situ kita bisa cari keutamaan-keutamaan, ada rukun Yamani, kita bisa megang di situ. Kemudian sholat di Hijr Ismail, orang-orang pada berlomba-lomba ke situ. Apalagi yang di Hajar Aswad, Ya, Masya Allah itu jutaan Sempat? orang, semua. Masya Allah makanya, ini mungkin Sempat cium aja Aswad. aku bisa cium Hajar Aswad, itu yang bikin aku seorang Janita Janet gitu yang jauh dari kata sempurna, masih pendosa, masih banyak kurangnya. Allah baik banget, Masya Allah. Itu doa aku, itu hari terakhir ketika sebelum ke Madinah. Semalamnya aku doa terus sama Allah, ya Allah kasih kesempatan aku untuk bisa cium Hajar Aswad gitu, kayak mengikuti sunnah Rasul. Semua orang pengen sempat untuk merasakan mencium dan ada di depannya gitu seperti apa. Dikabul, Masya Allah. dikabul sama Allah. Di saat itu juga malamnya berdoa, sorenya dikasih kesempatan untuk cium Hajar Aswad dan nggak bisa apa ya, soalnya dari pagi sampai siang itu aku masih kayak bisa nggak ya, masih ragu dalam hati, nggak mungkin ini nggak. Jadi akhirnya ketika doa dikabulkan oleh Allah, kenikmatan diberikan, akhirnya berpikir, lah saya kok tidak nurut gitu. Betul. Istilahnya ya. Kayak malu aja, Allah segitu baiknya ngabulin doa-doa aku, terus Allah segitu lembutnya menyentuh hati aku. Manusia memang wajar lah penuh dalam keraguan, kayak berhijrah itu nggak mudah. Dan ini kita akan lihat tayangan ketika momen-momen umrohnya Janita Janet ya, boleh ya? Lu lihatnya ikut bahagia loh. Ini jadi kamu pertama kali Iya. umroh. Kenikmatan luar biasa ya. Ya mungkin untuk sebagian orang yang bisa kapan saja gitu umroh. Cuma buat Janet dan keluarga ini benar-benar sangat berharga. Ya. Mabrurnya itu yang Janet selalu pengen doakan gitu di sana walaupun ini pertama kalinya gitu. Janet dikasih nikmat yang luar biasa dan Allah langsung ngebelai hati Janet. Banyak Sekarang akhirnya keajaiban di sana. memutuskan untuk berhijrah. Suami reaksinya gimana? Jadi setelah pulang umroh itu aku selama 2 minggu tuh masih bener-bener berpikir, galau, bener-bener manusiawi banget gitu, kayak duh ini sudah ada 15 apa 16 job gitu udah masuk. Aduh gimana tanggung jawab aku sebagai Janita Janet gitu. Tapi akhirnya
setelah aku berpikir, aku coba untuk berbicara kayak muhasabah diri ya. Terus kayak lebih banyak berinteraksi dengan alam, aku minta ya, aku sambil doa ya Allah ya Rob. Aku tuh pengen tenang gitu, lahir batin aku karena ini yang mahal, ini yang bener-bener aku pengen. Aku kerja setiap hari sampai detik ini gitu, kayak apa sih mau apa yang aku kumpulkan gitu. Kita meninggal juga nggak bawa apa-apa. Akhirnya dengan job-job yang ada itu gimana yang dilakukan? Nah makanya ternyata Allah ngasih aku hidayah lewat dikasih ketenangan yang benar-benar damai, nggak ada kekhawatiran sama sekali. Kalau manusia pasti hitung-hitungan matematika ya, wah ini bakal, tapi rasanya tuh nggak ada. Aku nggak mikir yang kayak mikirin duniawi sama sekali. Udah, aku hidup aku serahin sama Allah, rezeki aku biar Allah yang mengatur gitu. Laila, Akhirnya gimana ya? aja. Yang job itu lepas atau bisa dinego dengan penampilan baru? Ketika aku soundingnya, Janet sekarang sudah berhijab, kalau berkenan boleh dilanjut, kalaupun tidak mungkin boleh untuk cari pengganti penyanyi yang seperti itu. Ada juga yang beberapa udah kasih aku uang DP, ya udah akhirnya aku kembalikan karena ya balik lagi. Yang punya acara pun harus sesuai Iya. kebutuhan acara mereka. Jadi ya udah aku kembalikan dan tanpa ada sedikit pun perasaan kayak ya tenang aja. Itu yang aku juga aneh. Kok bisa sih? Kok aku setenang ini gitu? Aku nggak ngerti. Dan itu yang mahal sebetulnya. Tapi itu yang cobaannya gitu. Kan banyak juga teman-teman kita yang baru pakai hijab gitu terus tiba-tiba ada. Ya maaf nih. Ya udah berhijab, ya iklannya nggak jadi ya udah Betul lah. nggak berhijab. Ya maksudnya Iya. bukan nggak jadi karena Betul. sentimental, karena memang kebutuhannya harus Kebutuhannya. begini. Banyak yang goyang karena itu. Ah ya udah deh, ada juga yang kayak gitu. Tapi Iya. Janet udah, alhamdulillah ini udah satu step langkah demi langkah Iya. kamu udah lewat. Ini ada artikel yang harus kita baca juga ya, coba kita lihat. Masih belum dikaruniai momongan, Janita Janet nanti dikasih di waktu yang tepat. Apakah itu salah satu doa yang masih ditunggu dikabulkan oleh Allah? Awalnya tuh aku kayak sedih ya, selalu sedih. Kenapa aku masih belum, kayak pertanyaan kenapa, padahal aku pas dicek baik-baik aja. Tapi balik lagi, ya Allah, ini semua pasti udah Allah rancang dengan baik. Udah Allah rencanain dikasih di waktu yang tepat gitu. Makanya kalau sekarang tuh kayak lebih tenang aja gitu. Pasti Allah kalau memang ini terbaik, pasti Allah ngasih di waktu terbaik. Iya. Jadi nggak terlalu ngoyo gitu. Nanti kalau terlalu ngoyo malah jadi stres, malah jadi sakit gitu. Lebih baik sekarang fokus gali apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk bisa bertumbuh terus gitu. Kalau kita banyak khawatir, banyak takut malah jadi nggak berkembang. Ikhlas aja. Ikhlas aja, let it flow aja. Insya Allah Allah tuh pasti punya rencana yang baik. Kita harus Yang terus menciptakan Allah juga kan? Iya betul. Iya. Jadi sekarang tuh udah di titik dimana saya dan suami masih tetap berusaha. Ikhtiar Tahun tetap ini ikhtiar. ikhtiar bayi tabung ya. Oh iya. Bismillah. Tadinya aku pas umroh tuh semoga Allah ngabul gitu, tapi kan kita nggak tahu rencana Allah. Tapi kalaupun misalnya harus usahanya lewat bayi tabung ya insya Allah aku akan jalani itu. Apapun lah ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki, Amin. omongan. Amin. Dinikmati proses hijrah, karena hijrah itu kan tidak ada finish ya. Betul. Proses, jadi buat teman-teman ayo dong support, doakan, kasih semangat. Jangan terlalu banyak tuntutan kepada teman-teman yang sudah melakukan hijrah. Iya. Karena itu membuat akhirnya ragu balik arah, banyak yang Jangan seperti sampai itu. kayak gitu, jadi malah nanti bisa jadi dosa jariah juga karena Iya. sesuatu kebaikan harus kita support malah. Nah, sebelum ada anak, baby, kita akan menghadirkan seorang anak yang luar biasa juga. Kan biasanya kan anak-anak itu sukanya itu animasi, Iya. cerita-cerita. Ini ada anak tapi real, Tapi beda rambutnya ini, Mas. panjang. Panjang, Ini wow, dia nih, bener. Rapunzel lokal, disebutnya seperti itu. Ayo. Halo. Ini lagunya. Disebutnya Rapunzel lokal, betul. Rapunzel aja. Rapunzel. Aduh. Maaf ya. Wow. Bisa buat tarik tambah Iya nggak asli nih? ini. Tar dulu biasanya kalau biasa extension ini beneran asli. Beneran. Asli ditarik. Iya. Jangan 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 tarik. tarik asli. Ini kok ini tarik coba. Ini palsu. Kok bisa sepanjang ini ya?
Ini nggak dipotong berapa tahun, keramasnya gimana? Iya, Terus benar. kalau rambutnya ada yang narik, misalnya nggak denger dia nih, woi, itu bisa nggak tuh? Ditarik Apa gitu. maksudnya gimana sih? Ditarik, misalnya kan dia. Jangan dong. Ya udahlah, kalau gitu kita mendingan istirahat dulu ya. Dulu tetap jangan mana-mana, tetap di HP. Mari. Terima kasihku padamu Tuhanku. Tingginya 158, rambutnya 160 cm-an. Lebih 180 Pi. 180 cm. 180 Pi. Ada Jenita Janet dan juga ada Berlian Daliani Zora Raffi. Kamu namanya ada Saya ada kamu ada Raffinya. Ada Raffinya. Pantesan kamu akan sukses kalau begitu. Amin. Rambutnya bagus. Pada penasaran rambutnya itu kan ini Panjang dikepang. Di kepang coba di Kita itu buka gerai. boleh nggak? Iya boleh. Ya, kita buka yuk. Ah ini susah loh ngepangnya juga. Nanti Tapi suka kena lantai gitu dong. Kalau di rumah seringnya dikepang, jadi terus bawahnya kan ditekuk, jadi nggak kena. Yang lantai. ngepang siapa? Mama. Tiap hari. Ini berapa tahun nggak Iya. dipotong? Dari kecil sebelum sekolah itu. Hah? Sampai detik ini. Berarti Ya, sampai Rambut sama orang sama. iya tingginya. sekarang. Iya, Udah berapa tahun berarti? sekitar 18 sampai 19 tahun. 18 tahun. Iya, sekitar 18 Ini tahun. 18 tahun. Iya, nggak dipotong. Dan ini rambutnya tuh sehat tahu. Iya benar-benar Tebel loh sebetulnya tuh. Iya, lumayan. Wow. Boleh kita ukur. Boleh. Kamu nggak keluar mobil nggak kejepit pintu nih? Kamu berasal dari mana sih? Dari Solo. Solo. Iya. Jadi orangnya udah nyampe Jakarta rambutnya masih di Solo loh ini. panjang banget. Tapi rambut yang lain juga panjang nggak? Bulu mata. Bulu mata gitu. Maaf ya, kok ukur panjang rambut dari mana? Dari pangkalnya mana berarti ya? sih? Dari sini? Ya, dari sini. Dari sini. Apa dari mana? Dari sini, dari pangkal. Pangkal tumbuhnya. Dari sini. Ya. Ya Allah, kok Serem amat ya. Kayak ngukur tanah. Bisa nggak, Po? Sini gue pegang. Ah, pegang ah. Gue pegang. Ah, pegang ah. awas ngejepret kok. Wah, Sampai tarik, ah, Pok, berapa tarik, tuh? Ah? Pok. 70 ah. tarik lagi. 70 ya ah. 70 Ini apa? jangan pegang dong ini. Ujungnya gini. 180. Bentar. Berarti 180 ya. bukan dari situ, maaf harusnya dari sini nih. Iya dari ujung kepala ya. Ujung kepala, dari ujung dari sini. 180 cm. Berarti Tingginya dilebihin 5 lah lebih. 58. Tingginya 158, rambutnya 160 cm-an. Lebih 180 Pi. 180 cm. 180. 180 cm. Coba lihat ke belakang, sayang. Yang ada tuh mermaid gitu loh. Bayangan kita tuh mermaid. Jadi yang nggak mau dipotong tuh mamahnya. Oh mamanya. Mamahnya yang sayang banget. Kamu emang mau kalau dipotong Rapunzel? Mau. Ya, tapi nggak dibolehin sama mama. Jadi kalau keramas gimana? Ceritain dong gimana keramas. Ya biasa, keramas biasa, terus gini sampai ke Karena bawah. keramas- Kalau yang bawah dikucek gitu. Dikucek. Dikucek. Dan katanya kalau tiap mau keramas kamu harus sikat kamar mandi dulu. Iya Kenapa? kan? Soalnya Kena ya? rambutnya sampai lantai. Jadi ya biar enggak ribet, jadi harus nyikat kamar mandi dulu biar bersih kan. Ya Kita lihat tayangannya yuk. Nih, Lama lo ngeringinnya lama lo. jadi 3 jam sekali ya. keramas harus bersihin kamar mandi dulu. Iya. Ngeringinnya tadi berapa lama? Kalau cuacanya panas bisa beberapa jam sampai 1 Cuaca hari. panas. Oh, Satu hari? Iya, kalau nggak panas bisa 1 sampai 2 hari baru kering. 2 hari. 2 hari. 2 hari keringnya. Udah gitu keramas lagi. Kamu keramas dalam seminggu atau? Berapa kali? Aku kalau keramas sekitar 12 hari sekali gitu. Karena Karena ya itu Keringnya lama. keringnya lama, tapi nyisirnya sehat dong. lama. Iya sehat kalau banget tidur ya. gimana tidur? Kalau tidur dikepang biasa. Dikepang dulu. Kalau BAB nggak takut masuk toiletnya? Bisa dikepang. Kenapa pikirannya sampai ke sana sih? Bisa dikepang. Ya juga kan deket ya. Kan bisa disanggul dulu. Kan bisa disanggul. Iya. Habis gimana? Kamu kan kalau mandi
mandi kan susah ya kan, kudu bersihin kamar mandi, nggak pakai ember aja digituin. Coba. Nah, yang kita coba nih. Misal. Oh, baskom, pakai baskom. Iya. Kayak gini. Siap penuh. Oh gini mandinya. Kenapa nggak gini aja? Lebih susah kan? Lebih susah. Kalau aku jadi kamu maaf ya. Gini kan, gini. Kalau aku jadi kamu ya. Tambah ribet ya. Semua diginiin. Bener. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Q&A dari rakyat FYP ya. Coba, mana pertanyaannya? Pertanyaan netizen. Yang pertama, Kenapa nggak potong rambut? Takut sial atau sakit kalau dipotong? Enggak dibolehin aja sama mama. Nggak boleh. Boleh. Atau kayak Ipan Hakim kan percaya tuh sama yang dukun-dukunan. Bukan Astagfirullah. pernah nggak kamu potong tuh jadi sakit gitu nggak? Enggak. Jadi ini hanya untuk ketaatan kamu pada ibu kamu. Iya. Sampai kapan boleh panjang gini? Kalau sudah menikah apa boleh dipotong mungkin? Iya, boleh. Kalau udah menikah. Tujuannya gitu. apa sih? Mama kamu apa tujuannya? Mamanya Nggak tuh suka yang panjang-panjang, Suka aja rambut. rambut panjang gitu. Ya panjangin aja rambut mama. Ya kan mungkin mamanya. Kayaknya ya kalau menurut gua ya. Mamanya tuh pengen cita-cita punya rambut panjang. Mungkin nggak kesampaian makanya Iya. dilimpahkan ke anaknya. Tapi anaknya tersiksa, Vi. Enggak, kamu happy kan? Iya, happy kan mama happy, aku happy. Mama happy, kamu happy. Aku lebih happy. Bibi. Lu kan biasa kalau ketemu perempuan tuh kan halo. Iya, nge-like. Oh dia lu sama lu gimana coba? Halo. Sampai bawah nggak kelar-kelar. Kita lanjutkan Oke. lagi ya. Pernah kutuan atau ketombean nggak tuh? Pernah kutuan atau ketombean nggak? Iya. Pernah aku tuan waktu rambutnya masih pendek sekitar segini. Gue juga kecil kutuan loh. Beneran lu? Waktu SD gue kutuan. Masa sih? Beneran Vi? Masa sih? Berarti kamu calon orang kaya. Orang kaya itu kecilnya kutuan. Pernah kepikiran buat jadi Film horor pemeran nggak? film horor Gara-gara nggak gitu. tuh? Enggak, karena aku sendiri takut sama horor, kayak horor gitu. Oh, dia takut sama? takut. Yang berbau horor tuh takut. Saya baru mau calon. Calon hantu. Punggung kamu bolong gak sih? Enggak. Diperiksa lagi lupa. Bercanda ya bener. Iya. Lanjut ya lanjut. Penelitian mulu. Pernah nggak ada orang yang kaget karena dikira makhluk halus? Ada nggak tapi? Jujur. Enggak ya? Enggak ada sih, karena seringnya kalau di umum tuh dikepang terus. Enggak, tapi tuh kamu tuh memang kayak hantu. Karena kamu selalu mengganggu dan selalu mengikuti dan nggak pernah hilang dong. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Pernah dibully nggak karena rambutnya panjang selantai? Pernah nggak? Pernah waktu SD gitu. SD udah selantai juga. Ya belum, cuman Panjang ya pernah banget. gitu kan. Karena apa? Dibulinya gimana? Ya kayak dibilang rambut jaran lah atau Jaran, rambut jaran kayak dulu kan Udah. Iya. jalanan ya? Iya, terus bawahnya serambut kayak gitu kan waktu SD gitu kan. Ya kayak beda kan sama yang lainnya rambutnya biasa gitu. Oh, di Nah, kurang suka. pas lagi gitu kan kamu masih kecil, protes gak ke mama? Mama aku jadi olok-olok gitu. Ya belum protes gitu sih. Ya udah Cuekin aja. aja ya. Udah kebal berarti dia. Selanjutnya ya. Lanjutnya. Kalau Keramas ngabisin berapa botol sampo? Buset, udah segerem. Kan satu botol sampo itu biasanya bisa buat 4 kali keramas. 4 kali. sebotol ya. Iya. Kita 2 tahun. Tetes empok. Jadi kamu berapa? Satu botol? Iya, satu botol 4 kali keramas. 4 kali keramas langsung habis. Jadi kamu tuh perawatan itu keramas pasti. Iya. 12 hari sekali. Iya. Kerimbat. Enggak pernah sih. Atau malah. pakai minyak kurang aring itu. Iya, Pak. Iya, bener ya. Setiap disisir tuh pakai minyak kemiri kayak gitu. Oh. Iya. Penasaran mendingan tanya mamahnya gimana? Gue bener. Kita Biar supaya bisa ngobrol mamahnya. Biar tahu. Biar kamu punya rambut seperti dia. Biar kenapa, ditanya biar kenapa alasannya. ayo kita sautin dia. Mamanya Berlian, ibu sukses. Sylvia Stuti. Mama Yukero. Ya. Silakan. Nih.
buat anaknya sukses. Mah, ini bener mah yang pengen punya rambut panjang nggak kesampean atau bagaimana mah? Iya, waktu saya SD itu saya punya rambut segini. Terus sama ibu saya dipotong. Terus saya nangis, saya suruh nyambungin. Habis itu terus nggak kepikiran lagi. Pas punya anak, saya nggak motong-motong, cuma saya gundul sekali aja. Habis itu nggak pernah dipotong. Pas bayi. Iya. Jadi dia pas bayi kan kita digundulin tuh. Iya. Abis itu nggak pernah dipotong nih. Wow. Kamu usia berapa? Sekarang 20 tahun. Berarti kurang lebih 20 tahun tidak dipotong berarti ya? Iya. Wow. Terus mama ini mau sampai kapan meminta anaknya tidak potong rambut? Sampai kapan? Sampai kapan ya? Sampai nikah. Ya enggak juga sih, Ya. terserah aja. Ya, Tapi ini manut banget ya, anaknya baik banget sama mama. Ada yang penting mama bahagia, saya ikut bahagia gitu loh, mama hebat banget loh ma. Tapi Belian itu katanya pernah curhat di sosial media, boleh kita baca ya? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Andaikan kalian tahu rasa sayangku ke mamahku. Mana? Sebelah kanan. Melebihi rasa capekku 19 tahun lebih enggak potong rambut. Sambil muka sedih. Tuh. Ternyata mah sayang banget sama mama. Itu ternyata capek ngurusin rambut, tapi karena sayangnya dan cintanya sama mama, Iya. nggak apa-apa, yang penting mama bahagia. Saya tuh kalau sama anak, saya pas ngambek, kan kalau mama gimana ya, kamu kan anak, kalau dilus-lus mama gini kan merupakan kasih sayang, saya gitu. Saling menyayangi aja. Iya. Jadi sayangnya biar panjang, Iya. rambutnya juga panjang gitu. Walaupun repot, ngeringin sampai 2 hari. Ini kalau nyisir itu pakai Al-Fatihah loh ini. Oh iya? Iya, kalau nggak pakai Al-Fatihah rambutnya suka ngambek ini. Hah? Kalau ini kalau Sambil zikir. gabung-gabung, apalagi kalau pas habis keramas ya, itu kalau nggak baca-baca gitu lama banget nyisirnya, bisa seminggu, bisa Seminggu nyisir. Iya, bisa lama gitu ini. Nyisir Telepon seminggu. kesana kesini, kesana kesini. Wow. Itu yang biasa nyisir ibu? Iya. Oh iya, nih dari dulu nggak pernah sisiran sendiri dari kecil. Saya Dan itu terus. nikmatnya ibu gitu, sambil ngobrol gitu. Iya, sayang banget saya sama rambutnya ini. Bukan sama anaknya, sayang. Ya sayang sama dong. Sama anaknya dong. Rambutnya punya anak ya. Nih contoh nih Maya, aku undang satu cowok, ini masih single. Siapa tahu nih tiba-tiba dia mau melamar dia. Coba. Ini dia, Rafael. Hey. Ini coba, Raffi makan. Kicep. Ade, Enak banget dong. Ade. Enak banget sumpah. Ngeunaheun. Enak. Rakyat. Di Instagram aku tuh Warawiri muka Rafael. Rafael kan. Jago masak, Jama Enggak, review. jago makan, A. Review sebelah. Review. Review bukan review. Orang Sunda gitunya. Ayo ngomong review. Aneh teh, meni orang Sunda pisan. Ngeliatin Ini aku Sunda review. kabe. Sunda. Ini Sunda ya. Review. Bagenin wae. Sunda Empire. Sok, mau bikin apa sekarang? Bikin seblak atuh kan aku sekarang duta seblak Indonesia. Duta seblak. Yang menamakan kamu duta sebagai saha? Ada tetangga-tetangga aku, follower-follower aku. Karena kamu semuanya. dikit-dikit seblak. Enggak, katanya kalau dulu susah digapai, sekarang udah kayak tetangga beda 5 rumah doang gitu. Terus udah gitu kemarin bikin seblak, terus udah gitu pada rikuk dan suka. Jadi akhirnya mereka bilang, udahlah Kak Rafael sekarang dinobatin jadi duta seblak Indonesia. Katanya kamu open BO juga, BO, PO. Open BO juga. Seblak ya? Open PO iya, terus di Garut juga ada jualan sekarang di rumah makan. Coba tuh main. Seblak, suwang. Kamu iya duta seblak. Ini, Aku duta basreng, berarti aku nggak mau kalah dong. tuh masak. Tapi aku Basreng. Duel. Ayah emang Lumayan. ayah. Ayah, nih ayah, mau yang mana ulegannya? Nih. Duta apa? Kak dia. Duel ya. Kok Sampul beneran ini kok? Beneran. Tapi iya mah, iya weda orang Sunda mah pasti kieu nya kok. Iya, nih cicing, nih. Cicing itu apa coba Papa? Cicing.
Nih cengek. Cengek. Kita cikurnya. Cikur. Nasi, maksudnya dikit-dikit kalau lagi review makanan tuh, ini kurang cikur. Sepenting itu cikur. Ih penting, kunci dari seblak adalah cikur. Beneran? Buah cikur mah bukan seblak. Ya, beda rasanya ya kok. Cikur itu bahasa Indonesianya apa sih? Kencur. Cikur. Ah, bau cikur lu. Mau kencur. Apa-apaan kalau kayak gitu. Bisa Ternyata keren, Dos. Bisa aduh. Nggak pakai garam ini. yang satu duta basreng, yang satu duta seblak. Rafael nggak pakai ini dulu garam belakangan. Gak usah belakangan aja. Nah, udah mulai ini nih. Nanti. Kepikiran masak seblak awalnya gimana sih? Jadi iseng-iseng aja, ah. Kemarin pas lagi pulang ini Idul Fitri. Jadi Itu berarti kemarin. Ke Garut? iya ke Garut. Ke Garut terus udah gitu malam-malam lapar. Nah, aku tuh punya langganan ada tukang cemilan 24 jam waktu di chat ke tukangnya Di chat, karunya atuh di Nah, chat. Tek. Bangun udah di chat, penuh chat mukanya. Ganda terus di udah chat. gitu Di chat, ternyata tutup. Untung aja tutup kalau misalnya buka maka akan ada seblak ini. Akhirnya kamu saking pengennya. Akhirnya adek aku bilang ke adek aku, "Dek, ada apa di dapur? Ini ada kerupuk ini dibikin seblak aja," katanya. "Emang bisa kerupuk itu?" "Bisa, cobain dulu." Nah, jadilah Awal seblak. masana teh. Itu awalnya. Jadi tahu nggak, Masak-masakan. akun TikToknya Rafael langsung nambah follower gara-gara seblak. Videonya juga Mencapai. yang nonton 22 juta. Wow. Wow, keren. Hebat Jadi lu ya. kita seblak mana? Jadi Tapi- kita seblak. Aku bangga dong. Kenapa? Karena apa? Rafael itu bawa makanan-makanan Sunda. Ah. Jadi Iya. kenal ada goyobot, ayah naon gitu, ayah cileng, Iya. cilur, apa gitu ya? Malah ada citul. Iya, ada cimei-mei juga sih. Udah gitu Nyundanya tuh jadi lebih keluar. Iya, itu sebenarnya yang banyak Oh, yang yang suka nyelam ya? juga karena kan biasa katanya kalau lihat orang Chinese medok Jawa tuh sering. Kalau lihat orang Chinese tapi logatnya Sunda teh jarang gitu. Jadi pada suka. Tapi lu lebih senang disebut duta seblak atau penyanyi smash? Boleh nggak smash? Smash. Ya kan dari Sunda, smash. Bener. Apa aja lah yang penting mah menghibur gitu. Main ah. sinetron, lu kan nge-host juga, main sinetron juga kan? Iya, iya. Susah Eh, bisa setan. apa ya? Suka lah dipanggil apa juga, dipanggil smash oke, dipanggil duta seblak, dipanggil mamang, mau dipanggil apa-apa juga suka. Yang penting mah tetangga-tetangga semua teh happy gitu. Tapi Deket sama ya. tapi mau nggak dipanggil kalau kamu itu mantan aku? Ah, mau. Kamu kan mama aku. Mama. Mama loh, Kolot. tante. Udah ini kapan bikinnya lagi sih? Nah, ini direbusin Ini dulu dikit direbus supaya tuh kan. Wow. Jadi itu tuh dari kerupuk mentah ya? kerupuk mentah terus direbus. Direbus. Hebat sih Rafael, euy. Tapi kemarin ada emak Rafael. yang ngikutin Rafael tapi kerupuknya jadi benyek, kematangan. Lu follow juga ya? Tapi ada tipsnya ya kok. Berapa Ada. lama tuh? Berapa Nah, lama? Itu sebelum direbus gini, si kerupuknya direndam dulu 5 sampai 10 menit gitu. Oh ini berarti salah dong? Ini tadi itu nempel nggak diiniin, nggak di Minyakin ya? diminyakin. Oh, kudu dikasih Harusnya minyak. diminyakin. Jadi si bumbunya ini tuh nggak ditumis tapi diguyur, diseblok. Janet, kok Janet itu hobi masak atau usaha juga jualan itu? Kebetulan aku seneng makanan-makanan Sunda, ah. Jadi aku tuh pengen semua orang tuh tahu basreng, tahu cireng, tahu apa gitu. Nah ini salah satunya yang aku bawa ini basreng. Tapi aku kasih bumbu-bumbu, ah. Jadi awalnya waktu itu kolaborasinya sama sambal taichan, terus sama hot chili mayo, sama hot cheese. Terus, Hotdog. ada. Ah. Terus sekarang lagi mau nyobain basreng pakai bumbu seblak. Ini banyak di request Neng. Gitu. Katanya ya basreng seblak cobek cobain. Nah gimana? Ntar mah Koko yang bikin harusnya. Siap. Kirimkeun we. Siap atuh lah, main lah ke rumah. Nah, lu tuh kan review makanan banyak. Itu tuh udah pada- dikirim atau lu hunting? Hunting sendiri atuh. Lu beli sendiri berarti? Apa? Lu beli sendiri? Iya beli sendiri. Keren. Kadang-kadang kalau misalnya gampang memasak sendiri aja. Udah gampang gitu. Masa tak tiba-tiba mujudin apa tuh gini, tetangga naon deui sih saya tak gitu. Nah ya wae, Uji ya tahu wae. Iya. Rafael tak. Rafael nih. Ternyata gua di Rafael. TikToknya. Ya. Di IG-nya juga. Kayaknya ya Rafael. Oh. Nah, Terus tuh. Nih kerupuknya udah pada ngambang nih. udah ya. Coba dibuka. Ya. Rafael. Nah, ini nih Rafael. Tahan. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Punya tete juga enak banget tuh merah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wanginya. Belum ya?
tangga. Ngetesnya pakai apaan? Iya kan? Teteh Janet, sekarang usahanya udah ada berapa? Alhamdulillah sekarang tuh di Indonesia tuh udah 120 Pok. Apaan? 20 outlet ya. Nih, 120 outlet nih. Iya alhamdulillah ah. Kaya raya dia. Masya Allah amin. Alhamdulillah. Apa udah jadian sama Rafael Tan? Alhamdulillah. Itu udah gitu jadi. Jadi ini kan namanya seblak coet, jadi makannya harus dari coet. Nyobain yuk. Seblak coet, nasi Rafael Tan, seblak coet. Nah, ceblak You know me coet. coet. Ayo cobain. Oh, coet. Nah, Cobain. Pedes ya? Ini langsung cobain. Ah, pedes mah gua gak kuat. Sedang nggak? Gua mah lebih siap dengar pedesnya netizen. Ini. Seblak coet Rafael Tan. Kamu ngeunah keur mana? Nanya. Ada. Ada yang gimana? Ngeunana. Nah, kalau Rafael Tan kalau gitu. Merem gitu. Merem melek sih Rafael. Ngeunah. Enak. Pedes, gua mah gak kuat pedes. Ini enak Pedes, beneran. gua mah gak kuat pedes. Beneran po nggak pedes. Beneran nggak peres. Enak ya? Ini enak. Cikurnya berasa. Kurnya. sisain. Beneran? Sisain. Iya, ntar aku jajalin. Sisain apa sebelah. Pedes. Udah jadi belum ini? Belum nih kita tambahin ini ada bumbu rahasianya. Bumbu rahasia. Masih rada teas ya, Nah, kurang lama. sok. Itu nggak terlalu suka Nah. tapi ini seblak ini enak. Dikasih bumbu rahasia. Ya udah karena Rafael Tan bikin gua langsung. Yang nggak terlalu pedes mana? Nah itu sama aja lah. Ini coba Raffi makan. Kicep. HD. Enak banget kan? HD. Enak banget sumpah. Ngeunaheun. Enak. Pedes, tapi enak. Ini lanjut ini. Jadi nih. Enak banget. Nih. Ini basreng. Kamera, tolong disorot. Siap. Coba. Barengan kicep. Aduh malu dicobain duta basreng. Duta sebelah. Satu. Raffi buru. Adanya, ho, orang mah. 1, 2, 3. Enak tuh nya. Enak tuh. Bener? Amanya ih. Enak ya? Edan. Kumaun pakai basreng cocok tuh. Ngeunaheun ya. Nah, sekarang. Enak. Makannya pakai nasi panas ini. Enak tapi enak banget. Digabungin. Coba kumaha. Kolaborasi. Duta Basreng dan Duta Selon Seven. Duta Rafael Tan, ayo bergabung. Iya. Oh sok ka dieu tah. Udah enak banget. Tah jadi nak kieu tah. Basreng bertemu dengan seblak. Wow. Wow. Oke. Ini sih udah pedes banget, enak banget. Tapi dengar-dengar Rafael pernah disebutkan menjadi orang ketiga. Ya Allah, siapa sih? Penasaran kan? Nanti klarifikasi ya. Tetap yang kemana-mana, tetap di FPP. Ah. Oh, berbagi. Ada cinta yang kurasakan. Kamu jangan kirim kemana-mana ya. Ini antara aku dan kamu aja, oke? Oke. Jadi kamu nggak boleh kirim ke siapa-siapa bahwa dia katanya pernah jadi orang ketiga. Ini beritanya. Emang bener? Coba kamu langsung tanya ke dia. Klarifikasi aja. Kamu ngomong gitu udah depan kamera. Emang bener kamu orang ketiga? Emang bener Rafael Tan? Usir Rafael dari kampung ini. Ini aku lihat. Kamu jangan kirim kemana-mana ya. Ini antara aku dan kamu aja, oke? Jadi kamu nggak boleh kirim ke siapa-siapa bahwa dia katanya pernah jadi orang ketiga. Ini beritanya. Emang bener? Coba kamu langsung tanya ke dia. Klarifikasi aja. Kamu ngomong gitu udah depan kamera. Emang bener kamu orang ketiga? Emang bener Rafael Tan? Usir Rafael dari kampung ini. Ini aku lihat. Tanya tadi dia kasih dia. Masa sih? Nggak percaya percaya kok. kan? Iya, emang iya. Enggak. Apa jangan-jangan orang keempat? Tapi kamu baca berita itu? Baca berita. Siapa Itu sih? sebenarnya. Cok? Hah? Siapa sih ini? Ketiganya siapa nih? Siapa coba? Nih kita lihat artikelnya aja ya, takut salah nih. Klarifikasi ya. Rafael Tan Smash dituding selingkuhannya Inge Nugraha. Netizen sosok pria Inga Nugraha, bukan Nugraha, Inga Anugraha. Ini kan yang sama Ari Wibowo. Beneran Rafael? Enggak, jadi memang sebelum berita Kak Ari sama Kak Inge mau bercerai itu memang kemarin sempat ketemu sama Kak Inge untuk bikin konten olahraga. Karena kan kita sama-sama suka olahraga. Jadi Kak Inge tuh nanyain, Rafael kapan kita bisa bikin konten lagi? Karena sebelumnya juga pernah bikin konten tapi sama Kak Ari Wibowo juga gitu. Jadi setelah, gak lama setelah konten itu beres, tiba-tiba aku juga kaget dengar kabar bahwa Kak Inge sama Kak Ari mau
bercerai gitu. Kait-kaitin gitu ya. Kait-kaitkan karena belum berapa lama kayak seminggu sebelum berita itu ada. Jadi si postingan konten ini tuh naik juga gitu. Makanya kan emang tersebar katanya ada yang keceplosan, ada orang ketiga, itu bukan kamu. Bukan. Jadi Bukan kan kok? jadinya apa? Nggak tahu bener. Aku tuh baru ketemu Kak Inge baru 2 kali beneran. Baru 2 kali doang. Selebihnya nggak pernah ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Berarti clear ya, bukan ya? Bukan. Cuma hubungan bikin konten bersama tentang olahraga itu pun. Oh, iya. Gak pernah chat-chatan. Ya chat paling cuma nanya doang kapan Rafael bisa ada jadwal untuk bikin konten. Paling kamu nge-chat sama tukang seblak doang juga. Itu paling aku chattingannya sekarang. Oke. Jadi clear ya? Clear. Gak ada apa-apa. Mudah-mudahan juga ibu sama nanti kalau mau potong yang di FYP ya. Balik lagi. Di FYP. Ya potongnya di sini Bu, eksklusif. Eksklusif. Pemotongan rambut Berlian. Dan juga kalau Jenita Janet nanti kesini ajak suaminya Danu ya. Iya, tahu udah lama gak ketemu Mas Ya, Danu. ajak dong. Ngapain lo manggil Mas Danu? Biasa aja. Buat Rafael nanti kalau kesini bawa pacarnya ya. Amin. Ya udah rakyat, jangan lupa saksikan kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi. Mas Dan. Hanya di Santuy, jangan lupa jangan follow IG kita di FBF_Trans7. Dapat hadiahnya menarik. Dadah, makasih. Nyanyi.